Halo Adetolan, balik lagi di podcast Reja Kholi. Oke, kali ini kita akan membahas lagi di mingguan yang kemarin ya. Iya, pertemuan Pak Adi kemarin itu ngebahas soal masih seputar televisi. Iya. Ngebahas program acaranya, terus ngebahas yang terakhir tuh ada ngebahas tentang frekuensi berapa yang digunakan sama TV sama radio. Tapi lebih tepatnya kalau kemarin tuh ya kita tuh ngebahas program-program kayak contohnya ya itu bener tadi yang frekuensi. Nah itu tuh menyangkut dengan program dulu tuh ditampilin kayak Cita Fitri, terus yang kalau sekarang tuh Lapor Pak yang lagi hype-nya. Nah kalau menurut Khalid nih kemarin tuh ngebahas apa lagi sih selain yang tadi itu? Program acara televisi itu udah bener ya, ngebahas program acara televisi. Terus program acara televisi itu dibagi beberapa bagian gitu. Ada yang bentuknya informasi, ada yang bentuknya hiburan. Kalau misalkan bentuknya informasi tadi, kalau informasi itu kayak berita, acara breaking news. Kalau misalkan hiburan ya banyak mah. Kalau misalkan hiburan ada macam-macam lah. Ada acara musik, ada acara sinetron, ada acara film. Ya banyak lah. Kalau di televisi kan bisa dilihat aja kayak tadi disebutin Cita Fitri kan itu sinetron jadul banget ya tentang kisah cinta antara Shireen Sungkar dan Teuku Rizky yang sampai jadi kenyataan. Oh, Masya Allah yang sekarang udah hijrah. Masya Allah banget ya. Dan juga berarti kalau misalkan kan itu kan yang hiburan tuh banyak banget ya Lid. Kayak contohnya tadi sinetron, film. Nah kalau informasi itu atau yang berbentuk informasi itu hanya yang kayak news anchor terus sama berita-berita terkini itu saja lah yang biasanya jam 12 siang terus jam 5 subuh tuh. Kalau dulu tuh ada Jeremy Teti yang bawain acaranya tuh ya. Iya, berarti informasi itu yang berbentuk kayak liputan-liputan lah ya, yang bisa ke lapangan, yang ngabarin berita kebakaran atau apapun itu. Dan apalagi sih Lid, kalau boleh tahu, karena saya tuh minggu kemarin karena mungkin banyak tugas ya Lid ya, jadi agak lupa-lupa, jadi tolong diarahkan apa saja menurut Khalid nih biar saya mengingatnya kembali. Selain itu juga kemarin tuh ngebahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim di balik layar atau tim kreatif lah, oleh kreator televisi itu sebelum kita menampilkan tayangan atau suatu program. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dulu ya. Yang pertama itu kita berpikir seperti pemirsa. Jadi sebelum kita membuat program, kita tuh harus mikir dulu sebagai audiensnya, sebagai pemirsanya. Program nih bakalan rame nggak ya? Bakalan seru nggak? Atau bakalan ditonton oleh banyak orang nggak? Insight-nya tuh bakalan lebih banyak atau enggak gitu. Itu harus mikirin itu dulu sebelum kita masuk ke penayangan programnya. Terus yang kedua harus berpikir juga sebagai ini pemasang iklan. Ngerti gak? Iya, kan TV kan dia dapat buat mengelola segala macamnya di dalamnya, mengelola perusahaannya itu kan diperoleh dari dana iklan. Iklan yang masuk dia kelola keuangannya, muter lagi gitu terus menerus. Nah kita tuh harus berpikir sebagai orang yang masang iklan di televisi. Kalau tayangan kita tuh bakalan banyak iklan yang masuk nggak ya gitu buat mengelola program tersebut. Oh berarti nggak hanya langsung kita kita mau buat acara ini nih, enggak, maksudnya ada pertimbangan gitu lah ya, maksudnya kayak ini acaranya untuk bisa jangka panjang lah ya, biar nggak cepet bungkus juga mungkin ya. Iya, harus bisa meyakinkan ke halayak dan ke pemasang iklan bahwa program yang kita tayangin itu benar-benar worth it lah, bahasanya tuh efektif buat kita dapat pemasang iklan, dapat pemirsa yang banyak, tayangan yang bagus gitu. Itu gitu. Berarti selain itu ada juga ada namanya kompetisi. apa tuh kompetisinya? Sebelum memulai membentuk program acara itu tuh kayak kan TV kan bukan cuma 1-2 doang ya. Ada banyak channelnya, ada banyak salurannya.
Jadi semuanya itu berkompetisi. Jadi siapa yang paling bagus programnya nanti itu dan siapa yang paling banyak yang dilihat oleh pemirsa atau rating lah ya. Nah, itu baru yang bakalan dilirik sama pemasang iklan. Berarti itu persaingannya itu antara TV lain atau antara program lain? Ya, kalau di lingkupnya TV ya TV, tapi kalau misalkan yang membuat TV ini berkompetisi ya programnya. Iya, maksudnya tuh setiap misalkan ada namanya SCTV, TVRI atau RCTI. Nah, yang berkompetisi ini di SCTV antar programnya atau jadi kayak gitu. Kompetisi yang dilakukan sama televisi itu lebih ke programnya sih, karena misalkan ini nyebutin nama TV-nya SCTV sama RCTI, itu misalkan programnya sama nih, ada sinetron. Nah, program sinetronnya itu yang bersaing lebih ngena kemana, yang ke masyarakat gitu tuh, lebih banyak mana penontonnya di masyarakat, gimana ininya lah ya, ratingnya paling banyak apa, terus jadi kayak brand untuk masuk ke sananya tuh lebih signifikan untuk mendapatkan iklan-iklan. Kayak misalkan contohnya yang iklan dalam sinetron sekarang kan udah ada tuh yang kayak misalkan bukan sudah tayangan tuh ada iklan, tapi di dalam pas lagi penayangan iya sinetron betul banget, itu ada di misalkan di belakang ada flyer gede tiba-tiba tuh kayak aduh lapar banget pengen makan, makannya ini. Nah, itu mungkin karena ratingnya udah sangat tinggi, itu bisa mendapatkan iklan sebanyak mungkin, dan itu pasti bayarannya gede dong kalau udah dapet, maksudnya di programnya ya yang ngasih lead. Iya. Terus apalagi sih, udah kan misalkan tadi tuh persaingan antar program. Nah, materi selanjutnya yang dijelaskan Pak Adi atau kemarin tuh apa aja sih? Ada juga kemarin tuh Pak Adi ngejelasin tentang sistem televisi. Sebelum masuk ke sistem televisi itu kita dijelasin tentang prinsip kerja televisi dulu. Jadi sebelum jadi ke televisi itu ada prinsip kerjanya lah, dari mulai pemancar, dari studio dulu, dari studio nanti mulai ke satelit, dari satelit nanti ke pemancar. Nah, dari pemancar ini disebarin ke televisi yang kejangkau frekuensinya. Kan sekarang udah makanya frekuensi digital ya, jadi udah pakai muatan yang lebih besar lah daripada frekuensi analog. Terus ada lagi membahas tentang sistem televisi. Sistem televisi itu ada dua. Yang pertama dari sisi studio dulu. Nah, sisi studio itu dia membahas tentang apa-apa aja yang ada dalam studio, kayak misalkan kamera, lebih ke hardware-nya lah, perangkat yang digunakan untuk melakukan sebuah tayangan program televisi. Ada kamera, ada mikrofon, ada komputer, ada banyak lah pokoknya mah yang ada di studio itu. Pokoknya ada studio itu jadi master control room yang mengendalikan gitu buat sebuah tayangan acara program televisi. Kayak contohnya kayak misalkan ada Neo Sangkar atau misalkan lagi di kejadian mungkin ya. Nah, itu yang handle tuh yang bagian studio begitu ya. Ada satelitnya untuk memancarkan ke lapangan, terus baru langsung ke studio, terus langsung ditayangin ke televisi. Mungkin kayak gitu kali ya, Lid ya. Benar. Terus selain sisi studio ada juga sisi transmisi. Sisi transmisi itu lebih ke penyaluran pemancar lah. Penyaluran dari studio ke pemancar, habis dari pemancar baru ke televisi. Nah, itu ada macam-macam frekuensi. Ada VHF sama ada UHF. VHF itu very high frequency, jadi kayak mengukur tingkat tinggi atau rendahnya frekuensi itu ada UHF sama VHF. Kalau VHF itu very high frequency, sedangkan UHF itu ultra high frequency, jadi tingkatnya itu lebih tinggi ultra daripada very. Wah, ini tuh yang kemarin pas dijelasin Pak Adi tuh yang saya ngantuk tuh, pusing banget sumpah. Itu tuh ngebahas soal frekuensi tapi saya tidak ngerti sama sekali. Oke, teman-teman, gimana Khalid? Segitu aja dulu dari kami, nanti kita ketemu lagi di minggu pertemuan selanjutnya.
Stay Bye tune. bye.